Tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran sesat setan-setan. Oleh budaya pendusta-pendusta yang tadi nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci dan membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan pengalaman lisan pada Tuhan. Sama-sama. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata pada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Kita masuk ke dalam khotbah. Khotbah kali ini kita remaja-remaji, pemuda-pemudi di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi, selamat malam. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita kembali berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, yang telah mengasihi kami melalui putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Saat ini kami datang menghadap tahta anugerah-Mu yang kudus melalui Tuhan Yesus. Kami mau mendengarkan firman-Mu, karena Engkau menciptakan segala sesuatu melalui firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat memberkati kami semua, agar kami menjadi remaja-remaji, pemuda-pemudi yang bisa melayani Engkau untuk memuliakan nama-Mu. Kami menyerahkan waktu ini, kiranya Roh-Mu bekerja. Ampuni dosa kami, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, ayat kunci pada malam hari ini mari kita baca bersama-sama. Karena ada satu kata yang tidak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, saya tambahkan dalam warna yang kuning. Kita baca bersama-sama. 1 Timotius 4:12, 3:21. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan untuk orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu,
dalam kerohanianmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu atau kemurnianmu. Nah, Timotius adalah hamba Tuhan yang kalau kita mau melihat latar belakangnya, dia adalah orang barat, tapi mamanya orang Asia, orang Yahudi. Kalau di Indonesia disebut blasteran. Mamanya Yahudi, papanya orang bule, orang kulit putih. Nah, Timotius adalah nama yang sangat elok. Kenapa? Setiap nama kita pasti ada arti, khususnya orang Tionghoa ya. Namanya pasti ada arti. Ya, saya ingat adiknya Lucy itu Liu Xiaoqing. Ya, itu Xiao itu kecil, Qing itu murni. Ya, jadi dia murni. Oke? Suci. Nah, Timotius, apa arti nama Timotius? Timo artinya hormat. Tius adalah Allah. Hormat Allah. Nah, kalau kita belajar Timotius, dia itu berjumpa dengan Rasul Paulus. Tapi dari kecil neneknya Louis dan mamanya Eunice sudah mendidik dia dalam kitab suci, sehingga Timotius itu sudah tahu kitab suci dari kecil, sehingga waktu dia bertemu dengan Rasul Paulus, dia menjadi satu pemuda yang percaya Yesus. Nah, selanjutnya Paulus ya, dalam perjalanan misi berikutnya mengabarkan Injil ke seluruh dunia, dia mengajak Timotius. Karena Timotius ini papanya bule, mamanya Yahudi, jadi Timotius supaya tidak menjadi penghalang pelayanan, maka Timotius itu disunat. Karena orang Yahudi semuanya harus disunat. Nah, Timotius kalau kita membaca dalam 1 Timotius dan 2 Timotius yang ditulis oleh Rasul Paulus. Jadi dari kitab ini kita bisa belajar tentang bagaimana Tuhan memberkati dunia ini melalui firman-Nya. Melalui apa? Firman-Nya, Alkitab. Nah, bagaimana cara Alkitab ini bisa memberkati seluruh manusia? Gampang, yaitu dia mengutus pengabar Injil dulu. Jadi Injil, kabar baik bahwa musuh kita yang terakhir, yang tidak bisa kita kalahkan, yang bernama kematian, itu sudah dikalahkan oleh Kristus. Sehingga kalau kita percaya kepada Kristus, kita tidak akan takut mati. Kita kalau mati itu seperti tidur. Bukan seperti orang yang tidak percaya, kalau mati mereka langsung dicampakkan ke neraka. Tetapi kalau kita mati, kita disebut tidur dan roh kita akan dibawa ke surga berjumpa dengan Yesus. Itulah yang dikabarkan oleh Rasul Paulus dan Timotius dan kawan-kawan. Nah, ketika Injil ini sudah dikabarkan, Injil itu 4 buku, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Injil itu 4 hal. 1, Tuhan Yesus sudah mati untuk dosa kita. 2, sebagai bukti dia mati, dia sudah dikuburkan. 3, dia sudah bangkit pada hari ketiga sesuai kitab suci pada hari Minggu. Maka hari Minggu tanggalnya merah. Yang 4, sebagai bukti dia sudah bangkit dari kematian dengan tubuhnya yang mulia, dia menampakkan diri pada murid-muridnya, termasuk Rasul Paulus loh. Jadi apa yang perlu kita pamerkan? Ya, bukan barang-barang di dunia ini yang mahal-mahal, tetapi yang perlu kita tunjukkan adalah Yesus dengan tubuh yang mulia. Kita sekarang tidak punya tubuh mulia, kita bisa sakit, kita bisa salah, dan sebagainya. Nah, Timotius ketika dia sudah percaya Yesus, dia diajak oleh Rasul Paulus untuk melayani Tuhan. Apa itu maksudnya melayani? Tuhan Yesus datang ke bumi bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani pelayanan yang paling berharga, memberikan nyawanya untuk menebus dosa kita. Dalam Markus pasal 10 ayat 45. Nah,
Kalau kita melihat tema kita, setia dalam melayani Tuhan. Nah, tadi sudah kita baca panjang lebar seluruh pasal 4. Inti pada malam hari ini adalah satu nasihat dari Rasul Paulus kepada Timotius yang masih muda. Bukan muda sekali ya seperti kalian ya. Kemungkinan Timotius itu umurnya sudah di atas 30. Tetapi waktu dia melayani, ya, orang-orang yang dilayani itu ada yang lebih tua daripada dia. Kemungkinan dia merasa sungkan kan? Merasa sungkan. Jadi Rasul Paulus memberikan nasihat di sini, jangan satu orang pun menganggap engkau rendah atau berpikir kamu itu kecil karena engkau muda. Nanti akan saya jelaskan ya, kenapa orang yang muda itu dianggap ya kurang. Karena apa? Nanti kita akan lihat ya. Nah, seperti kalau orang mau bilang orang tuh kurang bagus, bocil ya, apa? Si bocil, bocah cilik. Artinya dia belum ya dewasa, belum bisa diandalkan. Tetapi di sini ada kelanjutannya, jadilah teladan untuk orang-orang percaya. Jadi jangan satu orang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tetapi kamu harus jadi teladan untuk semua orang percaya loh. Untuk semua orang percaya. Dalam perkataan kamu, tingkah laku kamu, kasihmu, kerohanianmu, imanmu, dan kesucianmu. Nanti akan kita bahas ada 6 hal. Kita harus jadi teladan. Berikutnya, mengapa kita bisa melayani? Kita dipanggil oleh Tuhan Yesus. Mari kita baca ayat ini. Matius 4 ayat 19 dalam bahasa Inggris. And he said unto them, follow me, and I will make you fishers of men. Dan Yesus berkata kepada mereka, ikutlah aku. Ya, berapa lama mereka mengikut Yesus? 3,5 tahun. Kemudian aku akan membuat kamu menjadi penjala manusia. Karena Petrus dan kawan-kawan itu penjala ikan. Kalau dari penjala ikan menjadi penjala manusia, itu naik kelas loh. Naik apa? Naik kelas. Dulu menangkap ikan. Sekarang mengabarkan Injil, membawa orang percaya Yesus, dan orang tuh selama-lamanya ada di surga loh. Lebih penting pekerjaan menjadi penjala-penjala manusia daripada menjadi presiden, menjadi raja sementara di bumi ini. Mengerti kamu? Makanya pelayanan seperti itu tidak ada orang yang boleh menganggap rendah. Bahkan Tuhan sendiri yang memanggil kita loh. Nanti akan saya jelaskan. Pelayanan itu harus mulai dari panggilan. Dimulai dari apa? Panggilan, calling ya. Di sini ya sudah ada yang bekerja kan? Waktu kamu melamar kan? Perusahaan apa? Memberikan kamu surat panggilan pertama untuk interview kan? Nah, setelah itu dipanggil jadi karyawan. Pertama karyawan sementara. Setelah itu diangkat jadi karyawan tetap dan seterusnya. Ada panggilan. Lanjut. Mengapa kita perlu melayani? Mari kita baca. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Jadi sekarang Tuhan sedang memanggil kalian loh yang masih muda. Untuk bagaimana? Menuai, yaitu tanaman yang sudah siap dipanen. Yang mau dipanen tuh banyak, tetapi yang bekerja sedikit sekali. Kita lanjut. Lukas 10 ayat 2. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Nah, jadi kita perlu di sini ya menyimak hal ini ya.
ada hal yang urgent, yaitu tuaiannya banyak, pekerjanya sedikit. Berikutnya, di dalam kitab Perjanjian Lama, Allah sangat menghargai manusia. Tidak ada buku yang menjelaskan tahap-tahap hidup manusia lebih jelas daripada Alkitab. Ya, pada saat saya belajar bahasa Indonesia, kita hanya mengenal apa? Batita, bayi bawah 3 tahun, ya kan? Kemudian balita. Sekarang lebih canggih lagi, ada nursery. Ya, nursery itu anak-anak yang belum playgroup loh, dititipkan ke tempat penitipan waktu papa mamanya bekerja. Oke, dijaga. Kemudian setelah itu ada playgroup. Setelah itu ada TKA, ada TKB, SD, SMP, SMA, dan kuliah. Zaman sekarang. Tapi zaman dulu orang Yahudi sebelum ada ya zaman sekarang yang canggih, mereka sudah ada stratifikasi pembagian anak-anak. Yang pertama kalau kita lihat bayi yang baru lahir dinamakan Yelet. Dalam Keluaran 1 ayat 18, Musa dilahirkan, dilihat, wah perawakannya elok disembunyikan supaya tidak dibuang ke Sungai Nil. Tetapi setelah itu nggak bisa lagi disembunyikan. Namanya apa? Bayi yang baru lahir Yelet. Kemudian bayi yang menyusui adalah Yonek. Bilangan 11 ayat 12. Ini penting ya, anak-anak itu harus minum air susu ibu. Eksklusif apa? Nanti kalau kalian sudah ada yang nanti menjadi ibu, harus ASI-nya eksklusif. Baru anak kamu bisa sehat secara jasmani. Jangan kasih bubuk susu sapi, nanti dia kayak anak sapi. Mengerti? Siap ya? Nah, yang ketiga, Olel. Sudah lebih tua daripada bayi yang menyusu, 1 Samuel 15 ayat 3, yaitu bayi yang sekarang kombinasi asupan gizinya bukan hanya ASI, tapi ada makanan bayi. Saya ingat waktu kecil ya, papa mama ya membuat bayi makan yang namanya bubur yang disaring. Ya, selain ASI ya, mulai dilatih makanan yang lebih keras. Sudah 3 tahap loh. Kemudian selanjutnya ada yang bernama gemul atau gamul. Setelah menyusui, selesai ASI, anak sudah sapi ASI, Mazmur 131 ayat 2. Kosakatanya beda loh. Namanya apa? Gemul. Nah, oke. Seperti Samuel sudah tidak lagi menyusui, ibunya Hana menyerahkan Samuel ke dalam kemah tabernakel di Silo kepada Eli, imam besar. Yang kelima, Tab. Sudah bisa berjalan, bahkan berlari, Keluaran 12 ayat 37. Kemudian yang keenam, Olem, anak kecil, 1 Samuel 20 ayat 22. Nah, yang berikutnya ini, Naar ini adalah remaji seperti siapa? Daniel dan kawan-kawan. Umur 14, 15, 16 itu dilatih ya, setelah 12 tahun supaya mereka mengerti firman Tuhan. Ayat yang terkenal coba kita buka ya, Amsal 22 ayat 6. Didiklah ya anak-anak muda di situ. Anak-anak muda di sini adalah remaja-remaji supaya mereka menjadi pemuda-pemudi yang nanti akan dijelaskan. Ayat 6 kita baca sama-sama, Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda, Naar, menurut jalan yang patut untuknya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Ya, jadi supaya dididik untuk menjadi pemuda-pemudi, dalam bahasa Ibrani adalah bakur. Apa? Bakur. Siapa itu bakur? Bakur itu pemuda-pemudi yang sudah untuk siap dikirim ke medan perang. Kemana? Medan? Di siapa? Daud. Ya, dia sudah pemuda 17 tahun ketika berhadapan dengan Goliat. Dia dapat dipakai Tuhan untuk mengalahkan siapa? Goliat. Yang terakhir, bakur, remaja pemuda yang sudah dilatih, dipilih untuk berperang. Dan yang kedua, ini penting, Keluaran 18 ayat 25,
menjadi pemimpin. Menjadi apa? Pemimpin. Penting loh, kalau kita mau berhasil kita harus bisa dipimpin dan memimpin. Bagaimana menjadi pemimpin? Dipimpin oleh pemimpin yang baik dan nanti kita bisa menjadi pemimpin. Oke, kita lanjut. Nah, setia dalam melayani, tadi sudah saya katakan, kita tidak boleh ya menyepelekan pelayanan rohani. Kalau kamu dipanggil menjadi hamba Tuhan, itu panggilan paling tinggi loh. Ya, lebih penting daripada dipanggil menjadi presiden Indonesia yang hanya bisa menjadi presiden 10 tahun. Tetapi kalau kamu dipanggil melayani seperti dalam kitab suci, Samuel dari kecil dia dipanggil sampai dia mati. Daniel dipanggil sampai dia umurnya hampir 100 tahun. Selamanya kita melayani. Mengerti? Itu adalah panggilan yang paling mulia di dunia ini, dipanggil untuk melayani. Nah, sekarang kita lihat ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah, ya. Bahasa Inggrisnya itu adalah think little. Jadi orang kenapa nggak melayani? Karena mereka berpikir pelayanan itu nggak ada nilainya. Padahal pelayanan itu sangat bernilai. Karena apa? Kita akan menerima upah di surga. Waktu kita melayani di sini, tidak ada kita mendapatkan upah ya. Jangan kamu mengatakan, oh, pendeta, penginjil, gembala, hamba Tuhan itu sudah mendapatkan upah. Tidak. Yang didapatkan oleh para pelayan Tuhan melalui kantong persembahan itu adalah ongkos operasi. Sebut apa? Ongkos operasi. Supaya dia bisa makan, dia bisa beli bensin dan punya biaya operasional. Hamba Tuhan tuh biasanya dia tidak punya tabungan yang banyak. Paling dia bisa mencicil, beri rumah dan sebagainya ya. Dia nggak punya banyak uang. Seperti Yesus, waktu dia mati, Yesus punya uang nggak? Sama sekali nggak. Ya, dia hanya punya pakaian yang ada di badannya. Nah, kapan kita menerima upah kalau kita melayani Tuhan? Waktu Tuhan Yesus datang kedua kali. Jadi ini bukan suatu pekerjaan yang rendah karena apa? Bayarannya kecil. Tidak ya, tetapi ya kita dipanggil ya karena kita mau dipakai Tuhan untuk menuai. Apalagi Timotius usianya masih muda, sekitar 30-an tahun. Dia merasa dirinya minder untuk memimpin orang yang lebih tua daripada dirinya. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya jangan orang menganggap kita rendah karena kita muda? Ada hal yang dikatakan jadilah teladan. Kata teladan bahasa aslinya adalah type, prototype. Ya, seperti misalnya saya mau membuat ya produk ini. Sebelum produk ini saya buat ya secara massal 1 juta unit atau 1000 unit, saya buat dulu cetakannya. Buat apa? Cetakannya supaya dicetak nanti tinggal diproduksi yang banyak. Oke? Jadi ini tipenya, ada prototype. Jadilah teladan supaya orang mau seperti kamu. Kenapa orang mau seperti kamu? Apa yang menarik dari diri kamu? Apa? Diri kita ini sama sekali nggak menarik. Tidak menarik ya. Jangan kita pede, percaya diri, promosi diri, nggak ada gunanya. Kamu menjadi menarik karena kamu bagaimana? Memancarkan Kristus. Memancarkan apa? Kristus. Nah, ini kamu lihat ya. Bagaimana caranya kita menjadi teladan? Yang pertama, kata-kata Kristus harus ada dalam diri kita. Kata-kata siapa? Kristus. Ingat baik-baik loh, kalau kamu tidak membaca firman setiap hari, tidak mungkin kamu bisa seperti Kristus, gak bisa. Nah, di sini ada 6K. Yang kedua apa? Karakter Kristus. Karakter Kristus. Ya. Kita berdoa begini, Kristus, ya, karakterkanlah karaktermu kepada kami semua. Yang ketiga, kasih. Ya, kasih itu deskripsinya sangat luas dalam 1 Korintus 13. Ada 15 kriteria. Yang pertama, kasih itu panjang sabar. Yang kedua, kasih itu murah jantung. Terus ada 8 jangan. Masih ingat 8 jangannya? Yang pertama, jangan angkuh. B, jangan bual. C, jangan cepat marah. D, jangan dendam.
E, jangan egois. G, jangan gagal sopan. G apa? Jangan gagal sopan. Nah, H, jangan happy atas ketidakadilan. I, jangan iri. Kemudian kasih itu harus happy atas keadilan. Kasih harus happy atas kebenaran. Jadi seperti malam ini kamu belajar firman, kamu happy nggak? Kalau kamu punya kasih Allah, kamu happy atas pengajaran kebenaran. Kemudian kasih harus bagaimana? Sukses selalu melaksanakan tugas Tuhan. Kenapa kita bisa sukses? Karena kita selalu bersandarkan firman Tuhan. Kemudian kasih itu selalu sanggup menderita untuk Tuhan Yesus tuh. Yang terakhir, kasih itu sabar menanggung semua penderitaan. Ada 15 kriteria kasih di dalam 1 Korintus 13. Kemudian selanjutnya, dalam kerohanian dapat kita artikan sebagai karya Kristus dalam diri kita. Karya Kristus, karya Roh Kristus, karya Roh Kudus. Kemudian yang kelima, dalam kesetiaan atau dalam kekokohan. Ini kata kokoh, kata setia ada hubungannya dengan iman. Bahasa Yunaninya itu pistis. Coba sebut 1, 2, 3. Pistis bisa diterjemahkan dengan 3 kata bahasa Indonesia: percaya, beriman, dan setia. Sama. Percaya, beriman, setia. Kalau orang percaya, dia setia sampai mati. Kalau orang beriman, dia percaya. Kokoh. Yang terakhir itu kudus. Ini yang penting ya. Agama Kristen, agama yang menekankan kekudusan. Makanya pujian kita apa? Suci, suci, suci. Kudus, kudus, kudus. Bapa kudus, Putra kudus, Roh kudus. Untuk menguduskan kita, tadi nyanyiannya apa? Ada kuasa dalam darahnya. Mengerti ya? Kalau kita kudus, kita bisa masuk surga. Selanjutnya, melayani. Tadi kami sudah membaca seluruh pasal ya, Timotius ya. Ternyata setelah ayat 12, ada ayat 13, 14, 15, 16. Dari ayat 14, 13, 14 sampai 16, ternyata ada 9 perintah dari Rasul Paulus kepada Timotius. Apa saja itu? Ayat 13 untuk menjadi teladan dalam kata-kata, karakter kasih, karya Roh Kudus, kokoh dan kudus, inilah yang harus dilakukan. 1. Give attendance to reading. Artinya kalau kamu mau jadi teladan, harus selalu membaca kitab suci. Paham ya? Selalu apa? Membaca kitab suci. Kalau kita tidak membaca kitab suci, kita nggak bisa jadi teladan dalam kata-kata, dalam karakter dan seterusnya, sampai kekudusan nggak bisa. Yang kedua, give attendance to exhortation. Apa itu exhortation? Exhortation itu adalah memberikan firman supaya orang itu disemangati. Itu exhortation. Disemangati. Kalau kamu mendengar firman, mengerti firman, kamu menjadi bersemangat sekali. Kenapa kamu bisa mengerti firman? Karena Tuhan yang bekerja Bukan karena kita pintar, bukan karena yang menyampaikan firman Tuhan itu pintar, bukan. Karena kuasa Roh Kudus yang membuat kita bisa mengerti firman. Kemudian give attendance to doctrine. Apa ini doktrin? Pengajaran. Alkitab ini kan ada 66 buku. Kalau kamu ditanya ada berapa topik pengajaran di Alkitab, masih ingat? 4. Yang pertama apa? Kalau kamu ditanya apa isi Alkitab, ada 4 topik. 1, tentang apa? Tentang Allah. Yang kedua, tentang manusia. Ketiga, tentang Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita. Yang keempat, tentang akhir zaman. Mari ulangi ya. Apa ajaran Alkitab? Ada 4. 1, tentang Allah. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus. Allah yang bagaimana? Allah itu Roh yang kekal
tak terbatas, ya, dan seterusnya ya, ada lagunya ya, What is God. Kemudian tentang manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Yang ketiga, tentang keselamatan hanya ada dalam Yesus Kristus. Di dunia ini tidak ada yang bisa menyelamatkan kita, hanya Yesus. Terus yang terakhir, dunia ini sementara, Allah akan memusnahkan dunia dan Dia menciptakan langit baru, bumi baru, Yerusalem baru, dan kita punya tubuh mulia tinggal di sana selamanya bersama Yesus. Give attendance to doctrine. Yang keempat, ayat 14. Neglect not your spiritual gift. Nanti akan kita bahas ya tentang talenta rohani untuk kita melayani. Ada 12. Kemudian yang kelima, meditate upon this thing. Jadi hal-hal ini ya yang diajarkan harus terus direnungkan. Karena kalau kamu tidak merenungkan, kamu tidak membaca ulang, kamu tidak menyimpan ya apa yang saya kirim dalam handphone kalian, kamu pasti lupa. Nah, saya punya seorang kenalan di Batam, dia adalah diaken, namanya Diaken Joni. Dia mengatakan pada saya, sebelum ada WA, saya sering SMS dia tentang ayat-ayat Alkitab. Dia mengatakan sudah lebih dari 1000 ayat-ayat yang saya kirim yang dia simpan dalam bentuk SMS. Terakhir kemarin saya kirim kepada dia tentang bagaimana kita memeriksa diri kita sebagai orang Kristen. Dia bilang saya sudah baca 3 kali. Sudah baca apa? 3 kali supaya saya hafal. Dia adalah seorang Kristen yang baik. Dan saya percaya dia diaken yang baik. Mau jadi orang Kristen yang baik? Simpan ya. Yang lain-lain boleh kamu hapus. Yang rohani simpan. Saya selalu kalau rohani saya simpan di Google Drive saya. Seperti tadi ya, 8 uraian anak-anak itu tinggal saya ambil di Google Drive, muncul dia. Harus disimpan ya. Nah, kemudian yang berikutnya, give yourself wholly to them. Jadi kalau kita melayani, ya kita harus total ya kepada firman. Nggak bisa kita separuh firman, separuh dunia, nggak bisa. Jadi pekerjaan dari hamba Tuhan apa? Membaca firman, merenungkan firman, menyampaikan firman. Nggak ada yang lain-lain. Itulah tugas saya. Bangun pagi belajar firman, berdoa, siang hari ada waktu belajar firman, sekarang sharingkan firman. Itulah pekerjaan dari seorang hamba Tuhan. Nggak ada yang lain. Mengerti? Kemudian yang ketujuh, jaga diri kamu dengan seksama. Karena kalau kita menjadi pelayan, kita kalau tidak hidup seperti Kristus, kita bisa menjadi batu sandungan. Kemudian kedelapan, kamu harus ya memperhatikan doktrin yang kamu ajarkan. Karena sekarang banyak ya hamba-hamba Tuhan melenceng dari ajaran firman Tuhan. Ya, yang 9 terus berlanjut ya mempelajari tentang ajaran-ajaran di dalam Alkitab. Nah, kemudian ya, untuk melayani Tuhan memberikan kita namanya talenta. Apa itu talenta? Bahasa Ibraninya, bahasa Yunaninya yang terkenal sekarang apa? Karisma. Ya, karisma. Nah, talenta itu satu ukuran berat. Seperti sekarang itu kuintal, ton. Berapa kilogram satu talenta? Ayo, berapa kilogram? Dulu sekali saya pernah jelaskan ya di zaman remaja-remaji di Hadura Permai. Masih ada tuh alumninya tuh. Remaja-remaji Hadura Permai ya. Berapa talenta? Beratnya berapa kilogram? Ini masih anak sekolah minggu nih. 34 kilogram. Ingat baik-baik ya. 34. Kalau perak seperti cincin saya, ya saya nggak punya banyak duit, jadi cincin saya perak ya. Kalau saya punya banyak duit, ini jadi emas ya. 34 kilogram, kalau perak itu 17.000, itu satu talenta kalau Tuhan berikan pada kita, itu harganya 567 juta. Cukup nggak untuk modal usaha? Nah, cukup, dia udah ngangguk-ngangguk ya. Kalau emas itu berapa kali perak harganya, tahu nggak? Ada sini yang beli emas kan? Berapa kali? Emas itu 100 kali harga lebih mahal dari perak. Kalau
perak 17.000, emas itu 1,7 juta. Kira-kira begitu ya, 100 kali lebih mahal daripada perak. Nah, kalau 1 talenta emas berapa itu? Tuhan Yesus beri kepada kamu, masing-masing punya 1 loh. Itu nyawa kita yang sudah diselamatkan Yesus. Setiap kita pasti punya 1. Tapi ada yang diberi 2, ada yang diberi 5. Rasul Paulus dapat 5. Timotius mungkin dapat 2. Saya dapat 1. Kamu dapat apa? 1. Kalau emas berapa 1 talenta? 34 kg emas itu sama dengan 68 miliar. Berapa? Cukup nggak untuk usaha? Cukup? Sangat cukup. Nah, apa itu talenta? Ya, kalau kamu baca dalam Roma 12, 1 Korintus 12, sama-sama pasal 12, itu ada 12 talenta yang masih ada sampai saat ini. Sebenarnya ada 15 talenta yang Tuhan berikan kepada orang percaya pada zamannya Yesus dan para rasul, tapi 3 sudah diambil. Coba kita lihat 12. Yang dalam Roma pasal 12 dan 1 Korintus 12 ada 1 talenta yang disebut di Roma 12 dan 1 Korintus 12 adalah karunia untuk bernubuat. Talenta untuk bernubuat, untuk berkhotbah. Jadi begini, kalau kamu sudah mempersembahkan diri masuk ke sekolah teologi, ya, kamu bisa membaca firman, kamu bisa mengerti firman, kamu bisa membagi firman, kamu bisa bagaimana? Men-sharingkan firman. Itu yang paling penting di dunia ini. Belajar firman dan menyampaikan firman. Mengerti? Karena kita menjadi apa? Juru bicaranya Allah. Menjadi apa? Juru bicara dari Allah. Yang kedua, apa itu? Kelansam. K, khotbah. L, layan, diakonia. A, ajar. Ya, seperti kalian sudah di training menjadi guru sekolah minggu, nanti akan mengajar sekolah minggu. Itu juga talenta. Mengerti ya? Itu sangat berharga loh di mata Tuhan. 68 miliar loh. Jangan kamu bilang, saya mengajar sekolah minggu, nggak ada yang melihat saya. Anak-anak itu kecil-kecil, bocil-bocil. Saya nggak perlu persiapan lah. Malam ini mau cerita, besok mau cerita, malam ini baru belajar. Nggak bisa. Kamu harus terus belajar. Ada kesempatan belajar, ada kesempatan belajar. Mengerti? Sehingga yang kita sampaikan itu bisa membangun rohani anak-anak. Ya, jangan sampai ya kita mengajar ajaran kita tuh kosong apa? Kosong. Nasihat Roma 12. Apa itu nasihat? Apa nasihat yang paling baik supaya setiap orang percaya Yesus? Kadang-kadang malu kan kasih tahu Yesus pada kawan kan? Betul nggak? Jangan malu, kenalkan Yesus pada orang. Itu nasihat terbaik. Ada kesaksian. Bulan April tim pengabaran Injil pergi ke Nurul Huda, mengunjungi seorang anggota gereja yang sudah senior, namanya Sui Hyongji. Dia selalu duduk di situ. Tetapi dia mengatakan di depan rumahnya ada tetangganya yang baru pindah, yang sudah tidak bisa bangun dan dijaga oleh anaknya yang pulang dari Jakarta. Waktu kami datang ke situ, ternyata anak yang menjaga ibu ini itu adalah kawan dari kukunya Iin, ya. Istri saudara Rudi yang sudah almarhum, saudari Ana. Satu sekolah. Dia bilang, aku kenal betul sama kamu. Kamu kan suaminya Hendriana. Ya betul. Tapi apa yang terjadi? Kami melihat dia di dalam kamar yang sudah bagaimana? Sangat kesakitan. Kita kabarkan Injil dan kita bersyukur dia mau percaya Yesus loh. Kita bilang sama dia, Bu, kenapa kamu sakit? Tahu nggak? Karena dosa. Kenapa manusia mati? Karena dosa. Tapi kalau kita mati tanpa dosa kita dihapus oleh darah Yesus, kita akan masuk neraka lebih parah lagi daripada keadaan sakit sekarang. Tapi Yesus sudah mati untuk dosa kita. Dia sudah memberikan kita tubuh mulia. Kalau kita mau percaya pada dia, mau nggak ibu percaya? Dia bilang mau loh. Kita doakan dia. Bulan April, bulan apa? Namanya Syetfa. Tapi bulan Mei kemarin, ya bulan inilah awal Mei, P. Rudi bilang sama saya, dia sudah dipanggil pulang Tuhan. Tidak sampai sebulan loh kabarkan Injil loh. Mengerti?
kamu harus siap mengabarkan Injil, minimal membagikan Injil Tuhan Yesus pada orang yang belum percaya. Minimal apa? Membagikan Injil Tuhan Yesus pada orang tidak percaya. Nasihat yang paling top ya. Apa nasihat paling top? Sudah punya? Punya. Semua orang bisa kita nasihat itu. Kalau kamu jumpa sama Pak Prabowo, kasih aja Injil Tuhan Yesus sama dia. Betul. Dia nggak punya. Kalau nggak punya apa? Binasa. Ngerti? Jangan segan, jangan sungkan. Karena ini talenta yang paling berharga. Kemudian sumbang, bantu, sharing. Nah, kalian ya yang masih muda, kalau nanti sudah bekerja, sudah punya penghasilan, jangan lupa dengan gereja. Paham ya? Untuk membagikan, sebenarnya bukan bagi ya, uang kita semua tuh miliknya Tuhan loh. Bukan kamu bilang, oh milik Tuhan hanya 10%. Enggak, semua yang kita miliki itu titipan Tuhan. Kalau dia bilang wajib 10%, itu sudah wajib. Kalau dia bilang tambah lebih daripada 10%, kita tambah. Mengerti? Semua yang kita miliki milik siapa? Milik Tuhan. Yang berikutnya, atur menjadi pemimpin. Ya, bagaimana menjadi pemimpin tadi? Harus dipimpin oleh pemimpin yang baik. Ya, baru kamu bisa jadi pemimpin. Orang yang tidak pernah dipimpin nggak bisa jadi pemimpin. Di sepak bola begitu ya, ada pesepak bola pelatihnya bagus, dia punya asistennya sukses. Kita bersyukur, nanti akan saya jelaskan ya, bahwa di gereja kita harus ikut memimpin. Berikutnya murah jantung, ini merupakan modal kita semua untuk melayani. Kemudian dalam 1 Korintus 12 ada 5 yang masih ada, yang semuanya ada kaitan dengan Alkitab, hikmat, pengetahuan, dan iman. Penting ya. Kalau kamu membaca Alkitab, apa yang kamu dapatkan? Hikmat Tuhan. Kamu membaca Alkitab, kamu mendapatkan pengetahuan yang abadi. Kalau kamu membaca Alkitab, kamu mendapatkan iman. 3 hal ini. Sebut apa? Hikmat, pengetahuan, iman. Dari mana? Dari firman. Ya, kalau mau melayani harus punya hikmat Tuhan, harus pengetahuan Tuhan, dan iman dari Tuhan. Nah, begitu kita punya yang nomor 8 sampai 10, kita bisa membedakan roh. Karena ini penting ya, di dunia ini begitu banyak orang mengaku Kristen, mengaku gereja, tapi yang mereka ajarkan bukan Alkitab. Yang terakhir, nah ini penting ya, menerjemahkan Alkitab ke bahasa-bahasa ibu. Alkitab ini aslinya bukan bahasa Indonesia loh. Bahasa apa? Ibrani, Aramik, dan Yunani. Kalau di antara kalian ada yang terpanggil menjadi hamba Tuhan, pergi sekolah Alkitab. Ya, Timotius sudah di sana. Kita doakan di sini. Siapa yang pernah janji mau sekolah Alkitab? Angkat tangan. Jangan ragu-ragu. Ya, cerita ya. Kalau ada yang mau sekolah Alkitab melayani Tuhan, itu yang paling top. Paling apa? Yang paling top. Selanjutnya, nah, yang sudah tidak ada lagi, yang sudah ditarik apa tuh? Sembuhkan orang sakit. Yesus menyembuhkan penyakit dari atas kepala sampai kaki. Dan para rasul bisa. Petrus tuh bayangannya bisa menyembuhkan orang sakit. Rasul Paulus sapu tangannya bisa menyembuhkan orang sakit. Itu sekarang tidak ada lagi. Kita hanya bisa berdoa untuk orang sakit. Kalau Tuhan berkenan, Tuhan bisa menyembuhkan semua penyakit. Karena Tuhan kita gelarnya apa? Yehova Rafa. Yehova apa? Rafa. Tuhan penyembuh. Tuhan menyembuhkan. Tuhan sudah menyembuhkan saya. Saya sakit kaki. Saya kakinya disuntik oleh dokter, tidak sembuh. Saya beli sepatu, belum sembuh betul. Kemudian ya, PI Julimin mengatakan coba minum yang namanya air kunyit, akhirnya sembuh. Tuhan menyembuhkan. Mama Lucy, Tuhan sembuhkan belum? Elnatan, Tuhan sembuhkan belum? Tuhan menyembuhkan loh. Tapi yang paling penting bukan penyakit jasmani, penyakit rohani. Apa penyakit rohaninya? Suka HP lama-lama, baca Alkitab sebentar-sebentar. Minta Tuhan sembuhkan tuh. Mengerti? Ada penyakit rohani. Kuasa melakukan mujizat sudah juga ditarik ya, tidak ada lagi zaman sekarang ya, seperti Rasul Paulus digigit oleh ular dia tidak mati.
Kemudian bahasa asing tanpa perlu belajar tidak ada lagi. Makanya di sini ada yang sekolah di mana? STB. Ya kan? Tidak mungkin lagi langsung tiba-tiba bangun besok bisa bahasa Mandarin. Zaman dulu bisa, ya, untuk mengabarkan Injil. Tiba-tiba para murid bisa bahasa Korea, bahasa Arab, bahasa Jepang, bahasa Jerman, ya, bahasa Perancis, bahasa Spanyol. Tiba-tiba bisa untuk mengabarkan Injil. Tidak ada lagi. Tapi di gereja sekarang ada 3 pelayanan. Jangan lupa marturia, bersaksi, koinonia, koinonia? Bersekutu, dan yang terakhir diakonia, melayani dalam berbagai hal. Termasuk, ya, kalian sudah ditunjuk menjadi pianis, ditunjuk menyambut tamu, ditunjuk untuk datang persekutuan, dan ditunjuk untuk berbagai macam pelayanan. Nah, sekarang bagaimana melayani? 4 hal. 1, dengan menerima panggilannya. Yang pertama, harus percaya Yesus. Kalau kamu belum percaya Yesus, kamu tidak bisa melayani. Mengerti? Pertama apa? Harus percaya Yesus. Yang kedua, kita dipanggil untuk melayani dengan cara harus meninggalkan segala sesuatu. Apa yang harus kita tinggalkan? 3D. Diri yang lama. Yang kedua, dunia. Yang ketiga, dusta. Siapa yang mendustai kita? Iblis. 3 hal, ya, 3D apa? Diri. 2, dunia. Dunia begitu menggoda, kan? Ketiga, dusta. Begitu banyak dusta. Kemudian yang ketiga, bagaimana setelah meninggalkan segala sesuatu, kita harus dengan mengikut Yesus. Ini penting, ya. Kita harus mengikut Yesus dan kita harus mengikut orang yang sudah melayani. Seperti saya melayani karena ayah saya melayani lebih dulu. Kenapa saya pulang ke sini? Karena ayah saya melayani di sini. Nah, kenapa kita melayani? Ada pendeta Timothy To yang sudah Tuhan panggil pulang. Kemudian ada Dr. To. Mereka melayani dulu, dipanggil Tuhan dulu. Ada John Sung, ada di atas-atasnya. Mereka dipanggil. Nggak bisa, ya. Saya bilang, saya mau melayani. Bagaimana? Independen. Apa? Bisa nggak? Nggak bisa. Harus dipanggil oleh bagaimana? Tuhan melalui siapa? Hamba-hamba Tuhan. Makanya saya sering panggil kalian jadi hamba Tuhan. Betul nggak, Mike? Biin, betul nggak? Dipanggil jadi hamba Tuhan. Saya sering apa? Singgung, kan? Nah, siapa tahu di sini nanti ada yang bilang, saya mau sekolah Alkitab jadi hamba Tuhan saja. Ya, daripada kerja, bagaimana? Kerja hanya apa? Sementara. Kalau menjadi hamba Tuhan, selama-lamanya. Oke. Yang terakhir, setelah mengikut Yesus, artinya masuk sekolah Alkitab, dilatih. Kemudian yang keempat, pasti diutus, kita harus setia. Diutus, kita harus apa? Setia. Diutus tuh, ya. Tidak mungkin, ya, kita sudah melayani, ya, bukan karena kita diutus. Nggak bisa. Ya, setiap kita harus seperti Rasul Paulus. Dia menunggu 14 tahun sebelum dia diutus. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku untuk siap di mana? Diutus. Dia apa? Tadi ada lagunya nggak yang diutus? Kuutus kau. Ada kan? Melayani itu harus diutus. Tidak bisa, ya, saya mau apa dengan apa pikiran saya pergi kemana, nggak bisa. Nah, jangan demikian. Kita sudah selesai belajar. Jangan ada orang menganggap kamu muda, ya, dan kamu itu rendah. Jadilah teladan dalam 6K. Apa 6K? 1, kepada semua orang percaya. Pertama, kata-kata, karakter, kasih, karya Roh Kudus, kemudian kokoh dan kudus, ya. Dengan talenta, ada 12 talenta, kelansam, tambah hikmat, pengetahuan, iman, bisa bedakan roh, bisa menerjemahkan Alkitab dari bahasa asli ke bahasa tujuan. Ada 12 yang masih ada untuk bekal kita melayani. Kita pasti punya berapa? 1, jangan dikubur. Yang 1 talenta itu kalau perak berapa harganya?
567 juta. Kalau emas 68 miliar. Berharga sekali ya. Apa yang berharga dari kita? Keselamatan dalam diri Yesus. Masing-masing kita pasti bisa memberitakan Injil tentang Yesus kepada orang tidak percaya. Jangan malu. Jangan apa? Kalau malu orang tuh binasa. Kita jangan malu. Karena yang paling berharga di dunia ini adalah Injil Tuhan Yesus dan apa? Firman-Nya. Ya, saya berharap, saya berdoa, ladang sudah banyak, pekerja sedikit, berdoa supaya kalian ini ada yang mau menjadi hamba Tuhan. Amin. Ya, mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur karena Tuhan Yesus sudah melayani kami, dan sekarang tiba gilirannya kami mau melayani Tuhan Yesus. Karena begitu banyak pekerjaan Tuhan Yesus di bumi ini yang belum diselesaikan. Dan kami tahu kalau kami melayani bukan karena kami mampu, tapi Tuhan Yesus yang selalu membantu kami melalui firman-Mu dan kuasa Roh Kudus. Gerakkanlah lubuk jantung dari remaja-remaji, pemuda-pemudi di antara mereka, Engkau panggillah untuk menjadi hamba-Mu, karena ladang-Mu sudah banyak tuaian tetapi pekerja sedikit. Kami bersyukur Bapa ada yang sudah dipanggil dan mereka akan sekolah Alkitab. Peliharalah mereka supaya mereka kelak dapat diutus menjadi hamba-Mu yang setia sampai mati. Kiranya gereja-Mu ini bisa menjadi berkat untuk seluruh dunia. Melalui gereja-Mu ini banyak orang dapat percaya Yesus dan banyak gereja-gereja lain dapat didirikan. Dengarkan doa kami, berkatilah kami, ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Saya serahkan kepada pengacara. Selanjutnya kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita akan menjalankan persembahan yang akan dijalankan oleh Ko Michael dan diiringi dengan pujian nomor 124, Yesus bayar semua.
Kiranya Engkau menjaga kebaktian ini lancar hingga akhir. Bapa, terimalah persembahan ini untuk memperluas kerajaan-Mu yang ada di bumi. Kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk keperluan gereja-Mu ini. Terima kasih Bapa, inilah doa yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selanjutnya akan ada pengumuman yang akan disampaikan oleh MPI Rudikus. Kepada hambanya saya persilakan. Selamat malam teman-teman, selamat malam. Selamat malam semuanya. Oke, kita bersyukur untuk persekutuan pada bulan ini. Jadi hanya pengumuman untuk persekutuan bulan depan itu minggu kedua ya. Jadi minggu ketiga itu karena sebagian besar hamba Tuhan itu ikut camp di Malaysia. Jadi kita majukan 1 minggu. Kalau tidak salah, saya lihat kalender itu tanggal berapa? Tanggal 10. Oke, tanggal 10. Jadi bukan tanggal 17, tanggal 10. Jadi karena hamba Tuhan ke camp di KL. Nah, jadi kemarin ya kami ada rencana mau buat outing bagi remaja pemuda. Nah, jadi outing itu kita keluar, ya, kita kayak mengunjungi satu tempat, kita ada persekutuan di sana dan kita bisa menikmati tempat wisata di sana. Tapi coba dulu kita dengan masa-masa dengan para pengurus ya. Jadi kalau bulan awal bulan 6, jadi minggu kedua kita ada persekutuan. Nah, kalau bisa tunggu anak-anak libur sekolah. Kan kalau libur sekolah, kalau tidak kan minggu keempat ya bulan Juni ya, sampai minggu kedua bulan Juli kan, gitu kan? Nah, kita coba nanti kita share di grup, kita bicarakan dulu. Kalau memang ada biaya, kita akan kasih tahu pada teman-teman semua. Setuju nggak nih kita outing nih? Setuju nggak kita outing? Hah? Oh, suaranya kecil. Setuju kita outing? Nah, kita outing ya. Mobil memadai untuk kita pergi kan. Jumlah kalian kan saya pukul rata lah 30 orang lah yang bisa pergi. Nah, 3 mobil aja udah cukup. Kan Pak Ketua? Nah, 3 mobil cukup. Microbus, Glora sama Hyundai. Itu udah 30 lebih. Jadi kita doakan ini ya. Ini rencana mudah-mudahan terrealisasi. Oke, nah jadi setelah ini kita akan ada latihan persembahan pujian untuk tanggal 29, yaitu kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi kita latihan, kita nyanyi dulu di sini. Nanti masalah teknisnya nanti PI Jakarta yang akan menyusunnya, dan nanti setelah kita latihan di sini ya, kita akan latihan lagi setelah kebaktian umum. Jadi minggu ini setelah kebaktian umum kita latihan. Untuk yang bisa tinggal kita latihan. Untuk yang nggak bisa kayak Gandhi pulang ke Deskap karena ikut mobil Glora, boleh nanti. Nah, kalau memang nggak sempat latihan hari Minggu, hari Kamisnya kita latihan pas datangnya. Itu hanya sebentar saja. Jadi latihan kita hari ini, hari Minggu sama hari Kamis kita latihan pujian. Nah, pujian itu kebetulan disepakati itu pujian nomor 370 yang sudah diserahkan sama Pak Ketua ya. Oke, Pak Ketua yang akan mimpin ya, Pak Ketua yang mimpin ya latihannya, bisa ya. Oke, jadi jadi kebetulan tahu kan, kenal nggak dengan Timothy? Ada yang pura-pura nggak kenal. Kenal dengan Timothy kan yang ke FEBC. Nah, kebetulan yang main organ itu yang untuk kita biasa latihan itu nggak ada listnya di situ ya. Kita minta Timothy yang main. Karena En tuh nggak bisa, nggak ada, dia nggak ada di sini waktu kita kesaksian. Jadi saya kalau bisa pakai yang saudara Timotius dulu, nanti pas nanti
hari hanya mungkin kita akan coba pilih siapa yang bisa mainkan itu keyboard ya. Oke, saya Pak Ketua, saya serahkan. Terima kasih.